Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Banyak orang berpikir bahwa gaji PNS hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, padahal ada peluang besar untuk mengembangkan keuangan lewat investasi. Pertanyaannya, bagaimana kalau modalnya kecil? Apakah masih bisa berinvestasi dengan efektif? Jawabannya, tentu bisa. Di video ini kita akan bahas langkah-langkah sederhana agar seorang PNS bisa mulai berinvestasi tanpa harus menunggu punya uang banyak dulu. Banyak PNS merasa ragu memulai investasi karena berpikir butuh modal jutaan rupiah. Padahal, zaman sekarang investasi bisa dimulai hanya dengan puluhan ribu saja. Tidak perlu langsung besar, yang penting adalah konsistensi. Bahkan, dengan gaji tetap yang dimiliki PNS, ada keunggulan tersendiri karena penghasilan bulanan bisa diprediksi dengan stabil. Salah satu kesalahan terbesar adalah menunda investasi sampai merasa punya uang lebih. Kenyataannya, uang lebih itu jarang datang kalau tidak ada niat menyisihkan sejak awal. Jadi, kuncinya bukan menunggu kaya dulu, tapi mulai dari sekarang, meski dengan nominal kecil. Dari situlah kebiasaan baik akan terbentuk. Langkah pertama yang bisa dilakukan seorang PNS adalah membuat catatan keuangan sederhana. Catat penghasilan bulanan, lalu pisahkan untuk kebutuhan pokok, cicilan kalau ada, dan tabungan darurat. Dari sisa yang masih ada, meski hanya Rp50.000 atau Rp100.000, bisa dialokasikan ke investasi. Ingat, yang penting adalah rutinitasnya, bukan besar kecilnya. Banyak pilihan investasi yang ramah untuk pemula dengan modal kecil. Reksadana misalnya bisa dimulai hanya dengan Rp10.000 di beberapa platform digital. Dengan gaji PNS yang stabil, menyisihkan sedikit setiap bulan ke reksadana bisa menjadi kebiasaan yang membawa hasil besar dalam jangka panjang. Selain reksadana, ada juga investasi emas digital yang saat ini bisa dimulai dengan nominal sangat kecil. Emas adalah instrumen yang relatif aman untuk menjaga nilai uang dari inflasi. Seorang PNS bisa mengatur auto debit bulanan agar otomatis membeli emas sedikit demi sedikit sehingga tidak terasa berat. PNS juga punya keunggulan ketika ingin berinvestasi di obligasi negara. Pemerintah sering menawarkan produk seperti SBR atau ORI yang bisa dibeli dengan modal mulai Rp1 juta. Selain aman karena dijamin negara, hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Ini adalah pilihan cerdas bagi PNS yang ingin aman sekaligus produktif. Mungkin ada yang berpikir, bagaimana kalau gaji sudah pas-pasan? Rahasianya ada pada manajemen gaya hidup. Banyak PNS yang sebenarnya mampu menyisihkan uang, tapi terjebak pada pengeluaran konsumtif. Misalnya, makan di luar terlalu sering, belanja online, atau cicilan barang yang tidak terlalu penting. Jika bisa memangkas pengeluaran konsumtif meski sedikit saja, uang itu bisa dialihkan untuk investasi. Ingat, investasi bukan tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa pintar mengelola uang. Dengan mindset seperti ini, seorang PNS bisa membuka jalan menuju kebebasan finansial di masa depan. Hal lain yang penting adalah konsistensi. Menyisihkan Rp100.000 setiap bulan mungkin terlihat kecil, tapi dalam setahun sudah menjadi Rp1,2 juta. Jika dibiarkan tumbuh di instrumen investasi yang tepat, nilainya bisa terus meningkat. Jadi jangan remehkan langkah kecil karena hasilnya bisa sangat besar di masa depan. Kelebihan lain dari PNS adalah adanya tunjangan dan gaji ke-13. Nah, daripada seluruhnya dihabiskan, sisihkan sebagian untuk menambah portofolio investasi. Momen seperti ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mempercepat pertumbuhan aset tanpa mengganggu keuangan bulanan. Selain memulai, seorang PNS juga perlu punya tujuan keuangan yang jelas. Apakah ingin menyiapkan dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau membeli rumah? Dengan tujuan yang jelas, arah investasi akan lebih terukur dan motivasi untuk konsisten menyisihkan uang akan semakin kuat. Jangan lupa dengan pentingnya dana darurat. Sebelum terjun penuh ke dunia investasi, pastikan punya tabungan darurat minimal 3 kali gaji bulanan. Hal ini penting agar saat ada kebutuhan mendadak, tidak perlu mencairkan investasi sebelum waktunya. Ketika berbicara soal investasi, jangan terjebak pada skema cepat kaya. Banyak PNS yang tertipu investasi bodong karena iming-iming untung besar dalam waktu singkat. Ingat, prinsip utama investasi adalah sabar dan konsisten. Pilih instrumen yang legal, diawasi OJK, dan sesuai dengan profil resiko. Kalau masih bingung, PNS bisa mulai dengan reksadana pasar uang. Resikonya rendah, imbal hasilnya lebih baik dari tabungan dan bisa dicairkan kapan saja. Ini cocok untuk pemula yang ingin merasakan bagaimana rasanya berinvestasi tanpa harus takut rugi besar. Seiring waktu, ketika sudah terbiasa, barulah bisa mencoba instrumen lain dengan potensi keuntungan lebih tinggi.
misalnya reksadana saham atau obligasi. Tapi ingat, sesuaikan dengan tujuan dan kemampuan finansial. Jangan sampai investasi justru membebani. Hal lain yang tak kalah penting adalah memanfaatkan teknologi. Saat ini banyak aplikasi investasi resmi yang memudahkan transaksi hanya lewat smartphone. PNS tidak perlu repot datang ke bank atau perusahaan sekuritas. Cukup atur semuanya dari rumah dengan aman. Disiplin adalah kunci utama. Sama seperti bekerja di kantor, investasi butuh kedisiplinan dan komitmen jangka panjang. Jika sudah terbiasa menyisihkan uang tiap bulan, lama-lama akan terasa ringan, bahkan bisa menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, jangan lupa untuk terus belajar. Dunia investasi selalu berkembang, sehingga penting bagi PNS untuk menambah wawasan, membaca artikel, menonton video edukasi atau ikut seminar gratis. Dengan pengetahuan yang cukup, keputusan investasi akan lebih matang. Penting juga untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada kemampuan sendiri, meski teman punya portofolio besar. Ingat, semua berawal dari langkah kecil. Konsistensi jauh lebih berharga daripada jumlah besar yang hanya sekali disetor. Seorang PNS memiliki kelebihan yang jarang dimiliki profesi lain, yaitu penghasilan yang stabil. Itu adalah modal utama untuk membangun kebiasaan investasi yang sehat. Dengan alokasi kecil tapi rutin, masa depan bisa lebih terjamin tanpa harus bergantung pada pensiun semata. Jika dilakukan sejak dini, investasi kecil bisa menjadi sangat besar ketika memasuki masa pensiun. Bayangkan betapa tenangnya hidup ketika memiliki tambahan penghasilan dari hasil investasi selain uang pensiun bulanan. Hidup pun jadi lebih nyaman dan bebas dari kekhawatiran finansial. Jadi, mulailah sekarang juga. Tidak peduli berapa gajimu, selalu ada ruang untuk investasi. Sisihkan sedikit, investasikan secara konsisten, dan biarkan waktu bekerja untukmu. Semakin cepat memulai, semakin besar hasil yang bisa didapat di masa depan. Ingat, menjadi PNS bukan berarti hanya puas dengan gaji bulanan dan tunjangan. Jadikan penghasilan tetap itu sebagai kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera. Mulai dari kecil, tapi lakukan terus-menerus, karena hasil besar selalu berawal dari langkah sederhana. Kalau kamu PNS dan merasa terinspirasi dengan pembahasan ini, jangan hanya berhenti di sini. Mulai langkah pertamamu hari ini dan lihat bagaimana keuanganmu bisa berkembang. Jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak PNS lain yang juga bisa belajar cara cerdas berinvestasi.